Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Sriwati Manuabe. Hari ini kita akan membahas mengenai pura yang berada di Banjar Pengembangan Desa Bungkasa, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, yaitu Pura Griya Sakti Manuabe. Lebih lanjut, mari kita gali informasinya seperti apa dan bagaimana hal-hal yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya. Menelisik dari kata Manuabe selalu saja menimbulkan rasa penasaran. Kenapa bisa ada Manuabe di Bungkasa yang notabene adalah merujuk ke salah satu klan Brahmana keturunan Ide Dangyang Nirate atau Pedana Sakti Waurauh yang ada di Bali. Sehingga pada hari ini saya memberanikan diri untuk menggali informasi lebih dalam dengan mewawancarai penglingsir Pura Griya Sakti Manuabe Bungkasa, yaitu Ide Pandita Empu Putra Pramodaksa. Bagaimana sejarah berdirinya Pura Griya Sakti Manuabe? Sejarah berdirinya Griya Sakti Manuabe itu dari cerita dan ada dari Bapak, itu sangat panjang dan diawali dengan pada zaman dahulu sekitar abad ke-10, zaman kerajaan Gegel, itu ada yang pada zaman Gusti Agung Maruci. Dikisahkan ada leluhur yang bernama Pasek Gegel Khan. Jadi di sana beliau menurunkan dua orang putra, yaitu Wayan Gede Pasek An dan Ki Gede Pasek Trunotuwo. Nah, dari Gede Pasek Trunotuwo menurunkan putra 6 orang. Yang pertama Gede Pasek Bumbungan, yang kedua Gede Pasek Pau, yang ketiga I Nyoman Sangkan Buano, yang keempat I Ketut Pasek Pekandalan, yang kelima Iwayan Gede Pasek Manuang, dan yang keenam Pasek Gede Budarjo. Nah, diceritakan dari Gede Pasek Bumbungan kawin dengan Gusti Rai Lahtri, itu mempunyai putra 3 orang, yaitu Gede Pasek Bawo, Imade Pasek Apuan, Singopadu, yang ketiga Pasek Nyoman Jaom yang tinggal di Bambu. Nah, diceritakan dari Gede Pasek Bawo, beliau pindah kesah dari Klungkung, pindah ke desa Gunung, yang singkat cerita sekarang disebut dengan desa Gunung Ampo. Nah, dari sinilah cikal bakal adanya Pura Griya Sakti Manuabe, di mana Gede Bawo mempunyai putra, yaitu pertama Gede Arsel, yang kedua Imade Tanggu, yang keempat Ninyoman Pasek, yang ketiga Ninyoman Pasek, yang keempat Niketut Gede Tangsuk, dan Nika yang ada yang istri lagi. Nah, Nika tidak disebutkan di dalam papan. Dari anak Gede Bawo niki, yaitu Ketut Tangsuk. Nah, dari sinilah cikal bakal berdirinya Pura Griya Sakti Manuabe. Nah, dulu diceritakan Ketut Tangsuk pindah dari desa Manuabe karena ada perselisihan dengan anak-anak Ide Pedano Ler atau Ide Pedano Buruan atau Ide Pedano Sakti Manuabe. Nah,
karena kecemburuan, karena tidak ingin berselisih dengan putra Nabi, putra guru, jadi Jero Ketut Tangsup pindah dari desa Manungabo ke pertamanya menuju ke Kum. Dari desa Kum beliau mendapat berita bahwa istri dari Raja Memui sakit. Nah, setelah itu singkat cerita beliau datang untuk mencoba membantu mengobati istri raja. Nah, di sana beliau ketemu dengan Ki Senggu yang meremehkan kemampuan beliau. Singkat cerita dari sana, setelah beliau mampu menyembuhkan istri dari Raja Memui, beliau dikasihlah memilih tempat tinggal yang diinginkan. Nah, dari sana beliau memohon kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan petunjuk dengan sarana beliau melepaskan anak panah, dan anak panah itu diarahkan ke timur. Nah, pada akhirnya anak panah itu berubah menjadi cahaya, dan cahaya itu dijadikan tanda bahwa di sanalah tempat yang cocok untuk leluhur kami Jero Ketut Alang Tangsup untuk tinggal. Dicarilah tempat itu bernama Alas Teguh Wano. Singkat cerita, Alas Teguh Wano itu dijadikan pemukiman. Di sana beliau memohon anugerah untuk memuja leluhur dan bakti kepada guru nabinya Ida Badra Sakti. Setelah sekian lama, satu ketika di Purnama Kapat beliau mendapat wisik atau anugerah bahwa Ida Badra Sakti yang sudah moksa, beliau hadir dalam bentuk galih tulang gitu. Bahwa beliau senantiasa memberkati Jero Ketut Alang Tangsup dan keturunannya. Nah, setelah itu beliau setelah diberikan anugerah berupa ciri galih tulang itu dari bagian dari Ida Batara Sakti. Nah, itulah beliau membuat tempat atau pura untuk memuliakan Ida Batara Sakti karena sudah moksa menyatu dengan Siwa. Nah, kira-kira di abad 10 dikala beliau mendirikan 3 buah tempat pemujaan. Yang pertama Merajan sebagai wayah atau sebagai pokok, dan Radio Panti sebagai tempat untuk mengingat leluhur yang catur priangan, dan yang terakhir adalah Pura Griya Sakti untuk memuja Ida Batara Sakti sebagai Siwa karena beliau sudah moksa di Anggar Kasih Medang Siu. Demikian singkat dari adanya Pura Griya Sakti Manungabo. Lalu pertanyaan kedua, ini bagaimana tentang penataan Pura Griya Sakti Manungabo? Penataan Pura Griya Sakti Manungabo erat kaitnya dengan perjalanan leluhur kami, yaitu Jero Ketut Alang Tangsup. Pada intinya penataan pura sama seperti yang ada di Pura Griya Sakti Kendran di Manungabo. Nah, itu
itu sama, cuman ditambah ada pelinggih Ratu Gede Tengahan Segara yang di pojok timur laut. Lah itu ada pelinggih ide Ratu Nyoman Sakti dan ide pelinggih ide Ratu Ngurah Agung. Itu pelinggih ide Ratu Tengahan Segara atau persimpangan ring dalam pait itu dan kaitnya dengan perjalanan leluhur kami ketika juga mendapat anugerah dari beliau karena ketekunan yoganya. Beliau mendapatkan anugerah yang sampai sekarang itu masih ada lontarnya gitu, dan bukti-bukti sejarahnya yaitu tanda sango dan berupa lingga yang masih kami sungkem sekarang di Pura Griya Sakti Manuabe. Lalu adakah cerita unik saat penataan pura? Setiap tempat suci pasti ada cerita unik yang berkaitan dengan kebesaran Yang Maha Kuasa. Nah, itu cerita-cerita unik yang ada itu sangat banyak, dan itu pun kalau diceritakan orang ada yang percaya dan ada juga tidak. Jadi cerita-cerita hal unik ini banyak sekali, dari yang ide langsung lihat, ide langsung mengalami bersama ayah ide Abro Sinuhun. Nah, itu ada seberkas cahaya yang dimana cahaya itu jatuh di areal pura, dimana sekarang itu tempatnya sebagai pejendangan Linggih Ida Bota Sakti. Yang kedua di Padmosana ada seberkas cahaya juga dari barat, waktu Nika Ida juga sama Ida Presinuun yang disuruh melihat cahaya Nika naik ke Padmosana, dan di Padmosana itu ada sebilah keris yaitu berisi gambaran Panca Pendawa, dan banyak lagi kisah-kisah unik yang lainnya. Ada Biu Kaike yang hidup di Beji ketika leluhur kami meninggal dunia, yaitu kakek kami, ayah dari Ida Presinuun. Nah, itu ada juga ketika akan piodalan di Pura Griya Sakti, ada ular itu yang secara kasat mata kenyataan itu adalah yang cara Bali lipisab, dan ular itu setiap purnama dulu, sekarang sudah tidak pernah hadir lagi. Cuman setelah ular itu hilang, ide tertinggal di tempat tirton ke, di tempat ular itu yang sering diam, tertinggal di sana sebuah siung atau taring 2 buah, dan taring itu masih sekarang ide yang nyimpan di pura gitu. Dan kisah unik lainnya banyak sekali. Siapa pengempon dari Pura Griya Sakti Manuabe ini? Pengempon dari Pura Griya Sakti Manuabe itu tidak lain adalah iringan juga dari Detut Dalang Tangsub, di mana saat Ide Gede Bawo pindah dari Klungkung ke Desa Gunung, itu membawa iringan 42 orang. Dari 42 orang ini juga ada sebagian yang ikut ngiring ide leluhur Detut Dalang Tangsub di Desa Bongkase. Nah, itu sebagai pengempon. Mereka tidak lain adalah keluarga atau keluarga besar, dan sampai saat ini
yang di Bungkase hanya masih kira 10 song gitu, 10 rumah itu pun tempatnya tidak di Pengembungan saja, itu ada di Karangdalam, dan dari turunan itu juga banyak yang ada di luar yang tidak tercantum di Pengemong, cuman mereka hanya sebatas ya maksan yang tidak tetap jadinya. Urusan di Puro, Banten dan lain sebagainya, pembangunan hanya kami bersepuluh yang bertanggung jawab. Mereka hanya mempunyo seikhlasnya saja. Cuman mereka tetap sebagai waris Direktur Dalang Kansub yang patut mengempon Puro Griya Sakti Manungabo. Jika sudah ada sekitar 60 kakak. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana kaitan Pura Griya Sakti Manuabe di Desa Bongkase ini dengan Pura Griya Sakti Manuabe di Desa Kendran Tegalalang? Seperti yang Ida katakan tadi, bahwa cikal bakalnya adalah dari Manungabo, dan ini pun banyak versi yang ada ceritanya di Manungabo. Kalau dari versi baban kami di Bungkase, bahwa Desa Manungabo itu dibangun oleh Ki Gede Bawo leluhur kami, dan salah satu anaknya Direktur Dalang Kansub. Kaitannya Puro di Manungabo dan di sini karena di Manungabo dulu sebagai pasramannya Ide Badara Sakti Manungabo. Setelah beliau wafat, lebar, moksa, karena cintanya dengan muridnya itu juga bakti kepada beliau, yaitu Direktur Dalang Kansub. Beliau berkenanlah untuk memberikan anugerah sehingga ada Puro Griya Sakti seperti sekarang sebagai tempat pemujaan untuk beliau Ida Batara Sakti. Kaitannya itu karena perjalanan leluhur kami dari Manungabo ke Bungkase. Tata letak bangunan atau pelinggih di Pura Griya Sakti Manuabe Bongkase seperti umumnya pura-pura yang ada di Bali. Pura Griya Sakti Manuabe Bongkase dibagi menjadi beberapa bagian atau mandala, yaitu Utamaning Mandala atau Jeruan, Madyaning Mandala atau Jabe Tengah, dan Nistaning Mandala atau Jabe Sisi. Di Utamaning Mandala terdiri dari beberapa pelinggih, diantaranya Padmasana Anglayang yaitu Stana Ide Sang Hyang Widiwasa, Gedong Pejenengan yaitu sebagai Stana Ide Batara Sakti Manuabe, Pewedan atau pengaruman tempat siwakrana atau alat-alat pemujaan Ide Batara, Pelinggih Ide Batara Ratu Gede lan Pralingga Sami, Piasan Ageng, Pelinggih Pesimpangan Ide Batara Dalam Pet lan Tengahin Segara, Bali Pesandekan, Pendektegan, Pelinggih Ide Batara Tirta, Pewedan tempat Jero Mangku melakukan pemujaan saat piodalan, Pelinggih Ratu Nyoman Sakti Pengadangan, dan Pelinggih Ratu Ngurah. Di Madya Mandala terdapat pelinggih seperti 2 buah apit lawang yang terletak di depan Candi Bentar, Bali Pesandekan, Bali Serbaguna, Bali Angklung, Panggungan, Pelinggih Tetekan, dan Perantenan Suci. Di Nistaning Mandala terdapat pelinggih seperti Pohon Sukawati dengan 2 ekor patung macan, Sardula Kuning lan Sardula Abang, Bali Kulkul, Pelinggih Ratu Gede Sapu Jagat,
2 buah pelinggih apit lawang dengan patung Siwa dan Buddha, pelinggih Padmasana ring Telaga Wajah Indra Giri Murti sebagai tempat Utyana Ida Betara Sakti. Mengenai tentang piodalan di Pura Griya Sakti Manuabe, jatuh pada penanggalan Bali yaitu hari Selasa Kliwon Medang Sia, 10 hari setelah Hari Raya Kuningan. Pada saat piodalan, banyak umat yang tangkil dari berbagai lapisan masyarakat. Begitulah sejarah Pura Griya Sakti Manuabe yang tadi sudah dijelaskan oleh narasumber, yaitu penglingsir dari Pura Griya Sakti Manuabe. Semoga informasi yang saya tuangkan dalam video ini bisa bermanfaat. Saya tutup dengan Parama Santi.